Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih dalam adab-adab secara umum. Bab berikutnya bab istihbabi bayanil kalami wa idahihi lil mukhatab wa takririhi liyufham idza lam yafham illa bidzalik. Bab tentang disunahkannya orang yang berbicara menjelaskan perkataannya dan kepada orang yang diajak berbicara, dan disunahkan untuk diulang-ulangi pembicaraan tersebut agar dipahami. Idza lam yufham illa bidzalik, jika dipahami tidak ada cara lain kecuali dengan diulang-ulang. Yaitu Imam Nawawi ingin menyampaikan rahimahullahu taala bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berbicara beliau ulang-ulang sampai 3 kali. Kalau memang tidak dipahami kecuali dengan cara diulang-ulang. Kemudian beliau membawakan firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara dengan suatu pembicaraan beliau mengulangi 3 kali. Hatta tufhama anhu, sampai dipahami dari beliau. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim, jika Nabi mendatangi suatu kaum kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihim salasan, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka 3 kali. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berbicara terkadang diulang 3 kali, bukan selalu dalam pembicaraannya. Dan ini yang dipahami oleh Imam Nawawi, makanya beliau mengatakan disunahkan takririhi liyufham idza lam yufham illa bidzalik, dan disunahkan mengulangi 3 kali jika memang tidak dipahami kecuali dengan diulangi. Hal ini karena hadis-hadis Nabi yang lain menunjukkan Nabi tidak mengulang-ulangi, namun sering Nabi ulang-ulang jika ada kondisi yang mengharuskan Nabi untuk mengulang-ulang pembicaraannya. Para ulama menyebutkan di antaranya banyak faedah Nabi mengulang-ulang, misalnya karena jumlah yang banyak sehingga kadang perkataan pertama kurang jelas, maka Nabi ulangi kedua kali, kemudian Nabi ulangi ketiga kali. Demikian juga dengan diulang-ulang, mungkin ada orang-orang hadirin mudah untuk menghafalnya, ada yang mungkin dari Arab Badui, ada yang mungkin dari jauh, ya, sehingga dengan diulang-ulang mudah untuk dipahami. Demikian juga dengan diulang-ulang mudah untuk dihafal, karena orang-orang Arab dahulu mereka mengandalkan hafalan mereka. Mereka mengandalkan hafalan mereka, sehingga banyak di antara mereka, tidak semua namun banyak di antara mereka yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, karena mereka mengandalkan hafalan mereka. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berbicara terkadang diulang 3 kali. Maka kita tahu kalau kita berbicara tujuan kita adalah agar dipahami oleh orang yang mendengar, ya, dipahami, ya. Maka seorang bicara dengan jelas. Seperti ini beliau mengatakan, Imam Nawawi, bab istihbabi bayanil kalam, yaitu bab disunahkan ketika berbicara dengan pembicaraan yang jelas. Maka bukan merupakan sunnah jika berbicara dengan bicaraan yang tidak dimengerti maksudnya apa. Apa maksudnya? Dibuat teka-teki, ya. Tujuannya apa? Lagi nyindir siapa? Lagi maksudnya apa? Sehingga orang baca hanya buang-buang waktu membaca tulisannya. Apa maksudnya dia ini? Ya, tidak dipahami. Kita kalau bicara tidak usah teka-teki, yang jelas saja maksudnya apa, ya. Maka sehingga orang yang membaca memahami, karena tujuan kita berbicara adalah untuk dipahami. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam sebagian hadis mencela orang yang terlalu berbicara dengan berdalam-dalam, ya, sehingga bicara dengan bahasa-bahasa yang susah dipahami, ya. Terkadang sebagian orang berbicara dengan bahasa-bahasa yang susah dipahami untuk dikatakan dia hebat, untuk dikatakan dia pintar. Datang ketemu dengan orang awam kemudian pakai bahasa yang tidak dipahami, ya. Mungkin bahasa-bahasa resmi atau bahasa-bahasa di akademisi yang orang-orang awam tidak ngerti apa yang dia bicarakan, ya, apa yang dia bicarakan.
Kalau dia mungkin di depan orang-orang akademisi tidak mengapa, tapi kalau di depan orang-orang awam, tujuan dia bicara adalah untuk dipahami, maka tidak perlu dia bicara dengan cara-cara seperti itu supaya dikatakan dia adalah intelek, ya, dia adalah pintar, dia adalah, ini hal yang tidak diperlukan. Demikian juga kalau di dalam dunia Arab, maka sebagian orang pandai berbahasa Arab. Kalau mereka lagi di depan orang awam, maka tidak perlu memfasih-fasihkan bahasanya sehingga datangkan kata-kata yang asing yang tidak biasa digunakan, maka orang-orang awam akan bingung apa maksud yang ucapannya. Ya, ini. Karena tujuan kita adalah membuat orang paham, bukan untuk agar kita dikatakan hebat, dikatakan jago, ya. Itu namanya riya ketika berbicara. Karena tujuan kita adalah memahamkan orang yang mendengar apa yang kita bicarakan. Oleh karena jika ada perkataan yang tidak jelas, maka hendaknya dihindari. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah berkata kepada Rasulullah ra'ina. Ra'ina bahasa Arab artinya, ya Rasulullah perhatikan kami, ya. Perhatikan kami, ya. Rupanya perkataan ini, perhatikan kami ini ternyata digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengejek Nabi SAW, karena ra'ina dalam bahasa Yahudi maknanya celaan, yaitu tercela engkau wahai Muhammad, atau makna semisal itu. Dan ketika kata ini mengandung bisa ambigu, bisa maknanya baik, dan juga bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mencela, maka Allah suruh ganti. Allah mengatakan la taqulu ra'ina walakin qulu unzurna. Ya, tapi katakanlah unzurna, yaitu perhatikan kami, dengan lafal yang lain yang jelas maknanya. Oleh karenanya ini isyarat jika ada kata-kata yang ambigu maknanya, maka kita tinggalkan. Kita pilih kata-kata yang jelas agar tidak disalahpahami. Kan tujuan kita orang berbicara adalah yang berbicara bisa paham apa yang kita ucapkan. Maka itu sangat penting bagi terutama para dai agar bicara dengan bahasa yang lugas, yang dipahami oleh masyarakat umum. Kecuali kalau dia sedang mungkin ceramah di akademisi, di orang-orang yang intelek, maka dia boleh pakai bahasa apa? Intelek. Tapi kalau bahasa orang awam, ngapain bahasa yang orang tidak paham, ya. Saya pernah waktu ikut pengajian karena saya bukan intelek seperti mereka. Kemudian saya ditanya seorang bahasanya susah banget, ya. Ini orang-orang bahasa mahasiswa tapi mungkin tingkatan tinggi. Dia kasih mukadimah begini. Saya dengar. Setelah selesai, saya bilang, jamaah paham nggak? Kata mereka nggak paham Ustaz. Saya juga nggak paham Pak Mas. Yang biasa-biasa aja. Karena saya nggak ngerti dia pakai bahasa-bahasa yang mungkin saya tidak biasa, ya. Saya kurang update bahasa-bahasa begitu, ya. Apalagi waktu sering masih di Arab Saudi, saya kadang-kadang nggak update. Ini maksudnya apa? Sampai kadang-kadang saya tanya, dulu saya bingung, baper itu apa ya? Saya baru dengar. Waktu saya di Saudi ada yang bilang, Ustaz itu orang baper banget, baper itu apa ya? Saya pikir bahasa baru, ada yang bilang japri itu apa? Saya kadang-kadang nggak tahu dulu, kadang saya udah ahli. Kelamaan di Indonesia, dulu kan lagi di Saudi, jadi kadang bahasa gitu saya nggak ngerti, ya. Tidak update dengan bahasa-bahasa istilah baru, ya. Disebutkan ada seorang ahli nahwi, dia jatuh, kemudian dia berkata, malakum takakatum alayya katakakuikum ala dhi jinnah ifranqa'u anni. Ini bahasa Arab, tapi bahasa Arab susah. Dia bilang, kenapa kalian ijtama'atum alayya kama ijtama'atum ala ar-rajul majnun insarifu anni. Tapi dia, kalau saya ngomongnya malakum ijtama'atum alayya katajammu'ikum ala al-majnun. Orang-orang bahasa Arab mengerti. Bahasa Arab biasa ini, orang awam pun ngerti. Kenapa kalian kumpul? Dia lagi jatuh, orang pada ngumpul. Dia bilang, ngapain ngumpul kepada saya? Seperti kumpul dengan orang, lihat ketemu orang gila. Insarifu anni, pergilah dariku. Tapi dia pakai bahasa Arab yang susah. Yang orang awam biasa nggak ngerti. Malakum takakatum alayya katakakuikum ala dhi jinnah ifranqa'u anni. Ini apa? Saya saja nggak tahu kalau nggak dijelaskan maknanya apa, ya. Maka orang yang kumpul jadi bingung, ini apa? Jinnya yang ngomong atau... Jadi kadang-kadang bahasa Arab aja bertingkat-tingkat, ya. Bahasa Arab bertingkat-tingkat. Jangan kan bahasa Arab, bahasa Jawa aja bertingkat-tingkat. Kadang kalau sudah pakai kromo inggil kita nggak paham, ya. Oleh karenanya tujuan kita berbicara adalah untuk bukan dikatakan hebat, pandai memainkan bersilat lidah, enggak. Tapi kita tujuannya adalah agar orang yang diajak bicara bisa paham. Dan Rasulullah SAW utiya jawami'ul kalim. Rasulullah SAW diberi di antara keistimewaan beliau adalah diberikan jawami'ul kalim. Utiya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maknanya adalah kalimat-kalimat yang singkat namun
padat. Rasulullah SAW bicaranya sedikit namun padat. Dan ini salah satu keistimewaan Nabi tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena kita dapati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat namun maknanya dalam. Itu di antara keistimewaan Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan ini mengkonsekuensikan terkadang Rasulullah SAW mengulang-ulang satu statement yang singkat tapi maknanya dalam. Rasulullah sampaikan berulang-ulang ya, sesuai dengan kondisi para pendengar. Taib, jadi Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Di antara kata-kata yang baik adalah kata-kata yang dipahami. Kalau tidak paham kita ulang lagi. Kita ulang lagi agar mereka paham. Dan ini tentu sangat penting bagi para pengajar, bagi para pendidik, agar tujuan dia menyampaikan bukan yang penting materi selesai, tetapi bagaimana orang yang diajak bicara bisa paham apa yang dia sampaikan. Sampai Rasul terkadang ulang 3 kali. Di antara yang Rasulullah ulang 3 kali berdoa dalam hadis, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan, adalah kebiasaan Nabi kalau berdoa dia ulang 3 kali. Adapun kalau Nabi berdoa kepada Allah ulang 3 kali untuk menekankan permohonan beliau dan untuk menunjukkan kebutuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau ulang 3 kali. Adapun kalau bicara sama orang ulang 3 kali agar mereka paham. Adapun kalau berdoa kepada Allah untuk menunjukkan kebutuhan beliau kepada Allah dan penekanan sehingga beliau ulang 3 kali. Karena di antara sunnah kita dalam berdoa, kita mengulangi permohonan kita kepada Allah berulang-ulang seperti kita ngetuk pintu, suatu saat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau permohonan pertama mungkin kita kurang menghayati, pada ulangan kedua lebih menghayati, pada ulangan ketiga lebih menghayati sehingga benar-benar kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kata Anas bin Malik, wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim. Dan jika Nabi mendatangi suatu kaum, Nabi ucapkan salam kepada mereka. Sallama alaihim salasan. Dan Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka 3 kali. Apa maksudnya Nabi mengucapkan salam 3 kali? Ada 2 tafsiran yang saya sempat baca. Tafsiran pertama, Nabi SAW mungkin yang hadir banyak, maka Rasulullah SAW salam 3 tempat sebelum sampai di majelis atau tempat beliau duduk misalnya. Beliau masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masuk ke dalam lagi, mungkin ketemu lebih dekat lagi. Sebenarnya 1 kali sudah cukup. 1 kali sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk mungkin supaya lebih sahabat, lebih gembira, Rasulullah sampai tengah, Rasulullah ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti maju lagi ke depan, sudah saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga semua yang mendengar merasa disalami, karena Rasulullah SAW ulang-ulang salam. Dan salam adalah doa, tidak mengapa doa diulang-ulang secara umum. Doa diulang-ulang tidak mengapa, tapi tafsirannya di antara tafsiran oleh An-Nawawi rahimahullah demikian, yaitu masuk ke awal majelis mengucapkan salam, kemudian masuk ke tengah mengucapkan salam lagi, kemudian ke tengah mengucapkan salam lagi. Ada yang mengatakan 3 kali maksudnya pertama mengucapkan salam, kemudian masuk ke tengah majelis mengucapkan salam, kemudian ketika pulang juga mengucapkan apa? Salam. Jadi salam sunnah di antaranya ketemu dan pergi, ketemu dan berpisah. Kita ketemu orang, kita assalamualaikum, kita berpisah juga assalamualaikum. Di tengah-tengahnya diselipin salam. Di tengah-tengahnya diselipin salam. Ada yang mengatakan maksudnya 3 kali adalah demikian. Ala kulli hal, intinya salam adalah doa, maka diulang-ulang tidak jadi, tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Tapi sekali sebenarnya sudah cukup, tapi diulang tidak mengapa sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, makanya datang dalam hadis Rasulullah SAW berbicara, hadis berikutnya, ya, bahwasanya Rasulullah SAW kalau berbicara jelas, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis berikutnya, qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara dengan jelas. Yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Semua yang mendengarnya akan paham. Rawahu Abu Dawud, ya. Rawahu Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud. Adapun maknanya faslan, yaitu mafsulan baina ajza'ihi wa wadhihan. Yaitu kalau Nabi ngomong tidak, kalimatnya tidak nyambung-nyambung, jadi kalimat per kalimat, kata per kata, jelas satu demi satu, tidak terlalu cepat sehingga saling
menumpuk satu kata dengan kata yang lainnya. Tidak, ada Rasulullah berbicara kata demi kata sehingga orang yang mendengar mudah untuk memahami. Jadi Rasulullah SAW kalau bicara tidak cepat, ya, tidak cepat, tetapi satu persatu sehingga siapa yang mendengar perkataan Nabi akan mudah untuk memahami perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menjelaskan kepada manusia. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, ya. Untuk engkau jelaskan kepada manusia Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, maka tugas Nabi adalah menjelaskan. Dan di antara konsekuensi di penjelasan, Rasulullah SAW kalau berbicara tidak cepat-cepat, tapi kata demi kata sehingga siapapun yang mendengarnya bisa memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam riwayat yang lain, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan law addahu al-'addu la ahsahu. Rasulullah sallam menyampaikan suatu hadis, kalau seorang yang mendengar dia hitung berapa kalimat Nabi, dia bisa hitung. Berapa sih kata-kata Nabi yang Nabi ucapkan? Ini menunjukkan Rasulullah kalau ngomongnya pelan-pelan, ya. Karena Rasulullah mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat atau satu dalil. Maka di antaranya Rasulullah SAW berbicara dengan pelan sehingga siapa yang mendengarnya bisa menghitung berapa kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Aisyah pernah berkata, inna Rasulullah SAW lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Rasulullah SAW kalau berbicara tidak seperti kalian. Enggak. Kalau kita bicara banyak, isinya enggak ada. Rasulullah SAW bicara sedikit, tapi isinya banyak. Karena Rasulullah u'tiya jawami al-kalim. Diberikan kata-kata yang pendek namun maknanya tajam dan dalam. Dan itu seperti dalam hadis-hadis ya. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Sedikit tapi kaedah. Rasulullah SAW mengatakan la dharar wa la dhirar. Tidak boleh beri mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Kalimat singkat tapi maknanya dalam. La ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Banyak ya. Al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Siapa yang menuduh harus datangkan bukti, yang tertuduh tinggal mengingkari. Jadi kaidah dalam kaidah hukum. Jadi kata dia Rasulullah diberi wahyu. Rasulullah diberi wahyu. Ala innama utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah aku diberikan Al-Qur'an oleh Allah dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an. Maksudnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada istri Nabi, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian berupa firman Allah dan hikmah, maksudnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bicara tidak seperti saya sedang berbicara. Kalau saya berbicara cepat ya. Saking cepatnya sering diprotes oleh ibu-ibu ya. Jadi Ustaz kecepatannya bisa diperlambat enggak? Ini sudah lambat. Dulu saya lebih cepat dari sekarang ya. Adapun makanya Aisyah mengatakan lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Rasulullah SAW berbicara tidak seperti kalian ya, tetapi pelan-pelan, faslan, satu demi satu, tidak terburu-buru karena semua yang disampaikan oleh Nabi wahyu. Ya, sehingga perkataan dia semuanya adalah hujjah. Perkataan dia semua adalah hujjah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang hadir juga banyak orang. Saking supaya sampai kepada para sahabat terkadang Rasulullah ulangi sampai tiga kali. Ya. Tapi secara umum kita mengambil sunnah Nabi kalau bicara harusnya jelas. Ya. Jangan seorang berbicara sama orang enggak jelas. Tulis WA enggak jelas. Bikin status maksudnya apa? Ini apa ngomong? Apakah ini sunnah Nabi? Orang baca semua bingung. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Bingung. Ya, ambigu, maknanya ganda, maknanya gini. Dan dia senang bikin orang teka-teki sehingga orang jadi penasaran. Ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru seorang itu menghilangkan penasaran orang lain. Bukan malah bikin orang penasaran. Di antara sunnah menghilangkan penasaran orang lain. Makanya di antara dalil ketika Salman Al-Farisi datang kepada Nabi, ingin cek kenabian, tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan oleh pendeta kepada Salman, Nabi terakhir tersebut tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Yang kedua ada tanda kenabian di pundak beliau. Maka Salman
kasih makanan, dia bilang, ya Rasulullah ini sedekah buat antum. Akhirnya Rasulullah terima, Rasulullah panggil para sahabatnya, mereka makan, Rasulullah tidak makan. Kata Salman, ini tanda pertama. Besoknya Salman kasih hadiah, Rasulullah makan. Ah, ini berarti benar. Tinggal tanda berikutnya, yaitu ada apa? Ada tanda kenabian semacam daging tumbuh, kemudian ada rambutnya di daging tumbuh tersebut di antara dua pundak Nabi SAW. Itu tanda kenabian. Dan Rasulullah pakai rida. Maka Salman cari tanda kedua. Maka dia mundur ke belakang Nabi. Nabi tahu, dia penasaran. Maka Nabi putar atau buka? Cari apa putar? Rasulullah buka. Jadi di antara sunnah adalah menghilangkan apa? Penasaran. Jadi jangan bikin orang malah penasaran. Senang orang penasaran. Penasaran tuh nggak enak, tahu nggak? Oleh karenanya Rasulullah SAW bicara dengan jelas. Taib, oleh karenanya di antara orang yang saya contohkan misalnya ulama yang ahli bahasa, ahli nahwu, punya syarah alfiyah, ahli balaghah, ya. Tapi kalau bicara sederhana, mudah dipahami oleh semua orang seperti Syekh Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau bicara jelas. Bahkan menjelaskan bahasan-bahasan yang panjang dengan bahasa yang jelas, sehingga para pemula juga bisa paham tulisan-tulisan Syekh Utsaimin, ceramah-ceramahnya, dengar kaset. Tapi kalau udah mungkin yang lain mungkin agak susah. Mungkin agak susah. Kalau seperti ulama zaman sekarang, Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak, hafizahullah, kalau bicara juga jelas. Menggunakan bahasa-bahasa yang tidak susah. Ya, meskipun mereka juga tahu bahasa, tapi mereka bicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Apalagi zaman sekarang tidak semua orang pandai bahasa Arab. Orang Arab pun bingung dengan bahasa Arab, ya. Oleh karenanya perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nanti kalau ingin mendalam akan ada buku-buku yang bahasanya tidak seperti biasanya. Bahasa yang agak sulit dan agak tinggi. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab isgha'i al-jalis li hadithi jalisihi alladhi laisa biharam. Bab menyuruh orang untuk atau perhatikan seorang yang sedang bermajelis, memperhatikan apa yang diucapkan oleh teman duduknya yang dibicarakan, alladzi laisa biharam, selama pembicaraannya bukan pembicaraan yang haram. Maksudnya disunahkan kalau kita lagi ngobrol, kita dengerin teman kita dengan baik, dia lagi bicara kita dengerin, di antara adab. Selama dia tidak ngomong yang haram. Kalau dia gibah ya udah kita cuek aja. Kalau dia bicara yang haram-haram kita cuekin. Tapi kalau dia ngomong tidak yang haram, kita berusaha untuk mendengarnya. Kemudian wastinsatil alim wal wa'id hadiri majlisihi. Dan seorang alim atau seorang pemberi nasihat menyuruh orang-orang yang hadir untuk diam supaya bisa mendengar perkataannya. Jadi ada dua poin disebutkan Imam Nawawi bab berikutnya, bab ke-90 ini. Bab seseorang menyimak apa yang dibicarakan oleh kawannya, kawan duduknya, kecuali kalau dia berbicara dengan konten yang haram. Kedua, orang alim atau pemberi nasihat boleh menyuruh audiens untuk dia mendengarkan apa yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan. Tapi ini salah satu adab yang penting dan juga di zaman sekarang mulai dilupakan. Terutama ketika sekarang adanya gadget, adanya medsos. Sehingga betapa sering kita ngobrol sama orang, kemudian dia sambil lihat HP, kemudian dia tidak perhatian dengan apa yang kita bicarakan. Ini terjadi bahkan anak kepada bapak, bapak kepada anak, kawan terhadap kawan. Ya. Harusnya kalau anak kepada bapak harusnya lebih hormat. Bapaknya bicara, hendaknya dia apa? Dia letakkan HP dan dia, kalaupun harus berbicara, dia bilang, afwan sebentar saya jawab dulu. Sebentar saya lagi sibuk, sebentar ya sambil nyambi ya. Dia minta maaf. Karena itu bukan adab. Karena itu bukan adab. Gimana kita ngobrol kemudian dia sambil asik, ya, padahal tidak darurat. Ya. Kalau darurat, saya sambil gini ya, enggak apa-apa, kita ngerti. Itu bukan suatu yang terus menerus. Setiap orang punya kondisi darurat, kondisi tertentu yang kita bisa pahami. Adapun setiap bicara, kita bicara dia main HP, kita bicara dia main HP, berarti dia tidak hargai kita dong. Terus kita bicara buat apa bicara sama dia? Dia sendiri tidak perhatian. Makanya kalau kita bicara sama orang, dia tidak mau dengar kita, nggak usah bicara. Nggak usah bicara. Saya pernah bertemu dengan seorang, dia bilang, Ustadz afwan Ustadz, nanti kalau ketemu dengan beliau ini biasanya sambil HP tapi dia bisa dengar. Saya bilang ngomong kosong.
Mana bisa dengar saya bicara? Memang hatinya ada dua. Ya, maja Allah lirajul min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dalam hati orang jantungnya dua. Satu aja ya. Satu aja ya. Gimana saya bicara kemudian dia main sagian HP sambil jawab begini, konsen yang nggak bisa, konsentrasi tidak akan bisa terbagi dua. Dia pasti nangkap setengah, nangkap apa? Setengah. Kalau dia fokuskan ke saya, dia pasti bingung menjawab WA. Kalau dia fokuskan ke WA, dia pasti tidak fokus mendengar apa yang saya bicarakan. Apun nangkap dua-duanya nggak bisa. Kecuali saya sedang nyanyi, dia sudah hafal lagu itu, nggak apa-apa. Dia sambil WA, dia bisa ulangi lagu yang saya sampaikan karena dia sudah hafal. Tapi kalau saya bicara sesuatu, saya sebutkan dalil, nggak mungkin. Ini bentuk tidak menghargai ya. Jadi malas kita bicara dengan orang seperti itu. Ngapain dibicarakan orang yang tidak mau menghargai kita bicara. Ini tidak adab, tidak adab. Makanya di antara ujian yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berbicara, maka kaumnya tidak mau mendengar apa yang dibicarakan. Ya, kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Setiap aku dakwahi mereka agar engkau ya Allah maafkan mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Maka mereka masukkan telinga mereka di jari mereka di telinga mereka. Ini di antara perbuatan kaum Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh mau ceramah, kata mereka silakan Nabi Nuh ya. Terus. Jadi Nabi Nuh bicara mereka begini. Bukan cuma itu, wastaghshaw thiyabahum, bahkan mereka tutup wajah mereka dengan kain supaya tidak melihat Nabi. Mereka tidak pergi tapi di situ. Sambil nutup telinga. Ya. Mereka tidak mau dengar, ya. Ya. Demikian juga orang Quraisy ketika Nabi menyampaikan ayat, kata mereka, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Jangan dengar Al-Qur'an. Allah sebut dalam Al-Qur'an bagaimana orang Quraisy ketika Nabi baca Al-Qur'an, jangan dengar, bikin gaduh, bikin heboh agar kita mendominasi suara Qur'an, bikin heboh. Ya, mereka tidak mau mendengar. Maka sunnahnya kalau teman kita bicaranya baik, kita menyimak. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan, Allah sebutkan di surga adalah orang-orang yang berbicara dengan penuh semangat. Kata Allah, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kata Allah, maka penghuni surga akan menjadi saling bersaudara, berhadap-hadapan, dan mereka saling berbicara. Semangat, jadi satu melihat yang lain memang satunya lagi. Bukan bicara sambil kepalanya miring ke kanan, miring ke kiri, lagi ngobrol dia main HP, enggak. Saling berhadapan, karena mereka ada merasa bahagia dengan pembicaraan ini. Ini diantara nikmat surga. Sehingga orang yang berbicara senang, yang mendengar juga senang, saling menimpali di antara mereka. Ini adab mulai hilang sekarang. Gara-gara gadget. Lagi bicara sama istri, kemudian istrinya, Abi ulang. Ulang. Coba yang satunya enggak begitu loh. Jengkel lah dia, jengkel. Ulang, gimana ulang? Makanya adab ini mulai hilang. Anak sama bapak kadang-kadang gitu. Saking dia punya teman apa main game atau tapi dia main sendiri. Enggak boleh. Ya. Nah, sudah. Kalau gitu udah. Anak satunya aja sini kamu pergi. Karena sudah tidak punya hormat kepada orang tua. Ini adab harus didoktrin kepada anak-anak. Enggak boleh begitu. Abi lagi bicara, HP matiin. Kamu enggak boleh, enggak sopan kayak gitu. Dia didoktrin. Karena mungkin mereka tidak mendapat pelajaran ini di sekolah dan mereka tidak pernah dapat teguran sehingga mereka anggap itu suatu normalisasi, suatu yang biasa. Padahal itu tidak biasa. Itu menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang diajarkan oleh Nabi kalau orang bicara mendengar. Makanya Rasulullah Allah mengatakan, la tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari orang lain. Kalau bicara kita lihat, kita hormat, kita dengar ya. Kalau dia bicara ngawur, kecuali dia bicara ghibah dan namimah, cuek. Kita tinggalkan kalau perlu. Atau kita bilang diam, kamu jangan bicara begitu ya. Makanya kalau khatib berbicara, kita berusaha dengar ya. Kecuali dia bicaranya ngaco ya, kita bicara sendiri tidak apa-apa. Seperti kata para ulama ketika sebagian ada umara zaman dahulu kalau sudah naik mimbar maki-maki sahabat. Sudah enggak usah dengar, ngobrol sendiri. Daripada dengar dia maki sahabat, ngawur ini kacau gitu, bicara sendiri aja. Daripada dia bicara apa? Ngaco. Tapi kalau yang dibicarakan kebenaran kita harus dengar, kalau enggak Jumat kita akan sia-sia. Baik. Kemudian yang kedua,
Makanya ada riwayat dari Atha bin Abi Rabah, seorang alim tabi'i. Dia mengatakan inna rajula la yuhaddithuni bi haditsin ya fa ka'anni lam asma'hu faqad sami'tu qabla an yulad. Kata Atha bin Abi Rabah, sungguh seorang menyampaikan aku suatu pembicaraan, aku berdrama seakan-akan aku baru pertama kali mendengarnya. Padahal aku sudah dengar pembicaraan itu sebelum dia lahir. Saya sudah tahu ini, tapi saya pernah dengar supaya menyenangkan orang yang berbicara. Oke, di antara cerita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah tentang Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Syekh Sa'di rahimahullahu taala jalan sama anaknya. Kemudian ketemu orang tersebut menyampaikan suatu kejadian. Syekh, ada kejadian begini. Syekh dengerin, kemudian Syekh komentar, kemudian jazakallahu khair, kemudian pergi. Pergi ketemu lagi orang kedua. Zaman dulu belum ada WhatsApp dan yang lain. Orang sambil lagi, Syekh ada beritanya sama. Syekh dengerin, ya. Ketemu lagi orang ketiga bicara cerita yang sama. Syekh dengerin lagi, seakan-akan dengar sebuah dia senang karena menyampaikan suatu kabar yang mungkin disangka Syekh tidak tahu, padahal Syekh sudah dengar yang ketiga kali. Ini kalau kita, basi, udah. Udah tahu ketinggalan zaman lu, lu telat mulu lu. Kirain apa? Buang-buang waktu gua aja. Tapi ternyata tidak demikian, ya, tidak demikian. Dan ini terkadang terjadi antara kita dengan orang tua kita. Orang tua kita kadang-kadang dia cerita sesuatu yang berulang-ulang. Ada tamu datang dia cerita, dia cerita masa lalunya. Dulu Abi nggak punya apa-apa, gini dulu Abi begini, datang lagi cerita lagi. Kita bosan dengarnya, tapi ya udah ya. Gimana ya benar? Sekarang kita dengar. Ada anak yang kurang ajar, Bi, ulang-ulang terus, Bi. Hatinya langsung hancur. Terkadang guru kita ulang-ulang, ada cerita ulang, kita pura-pura dengar, ya kita pura-pura ketawa. Dia pengen bahagiakan kita, dia tidak tahu dia sudah cerita sama kita berulang-ulang. Ya, kadang kawan kita cerita ulang, dengerin aja, ya, senyum-senyum aja, menyenangkan kawan sehingga dia. Tapi kalau kau tidak ada cerita lain kah? itu aja ceritanya, udah bosan, udah dengar 7 kali dari kau, dia langsung daun kasihan. Jadi jaga perasaan orang. Lihat bagaimana Atha bin Abi Rabah, seorang alim, bukannya orang enggak sibuk, orang sibuk. Ya, sampai ahli masalah haji. Ketika dia hidup, orang tanya haji kepada Atha bin Abi Rabah sampai dia punya ditukumpul 2 jilid tentang fatwa-fatwa Atha bin Abi Rabah tentang haji. Orang penting. Sampai khalifah aja harus ketemu dia kalau ada masalah ya. Tapi ada orang cerita, dia dengar. Dia bilang seakan-akan saya baru dengar, padahal saya sudah dengar cerita itu sebelum ini yang bercerita lahir. Sudah tua dia. Sudah tua. Baik, kemudian Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis dalam bab ini. An Jarir bin Abdullah qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku fi hajjatil wada. Ketika haji wada. Haji wada yang ikut haji bersama Nabi, jumlah paling sedikit dikirakan 80.000. Ada yang bilang 120.000. Karena Rasulullah memang mengumumkan, sebenarnya Rasulullah SAW bisa haji, Rasulullah menaklukkan Mekah tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Dari tahun 9 Hijriah, Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Seharusnya Rasulullah bisa haji tahun 9. Tapi Rasulullah SAW tidak haji tahun 9. Rasulullah SAW kirim Abu Bakar untuk hajian tahun 9 Hijriah. Rasulullah baru haji pada tahun 10 Hijriah. Maka para ulama membahas kenapa Rasulullah tidak haji pada tahun 9 Hijriah. Padahal sudah berkesempatan untuk berhaji karena Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin dengan adanya Fatu Makkah. Maka ulama menyebutkan beberapa sebab. Yang pertama di antaranya sebabnya Rasulullah SAW ketika itu tahun 9 Hijriah disebut Amul Wufud, yaitu banyak orang yang datang. Rasulullah lebih utamakan ta'lim. Jadi orang datang untuk belajar, ada yang masuk Islam, ada yang berhijrah. Rasulullah duduk sampai kalau kita pergi ke Raudhah ada namanya Ustuanul Wufud. Itu tiang yang Rasulullah nongkrong di situ, duduk di situ agar menerima tamu. Karena banyak yang tanya-tanya masalah agama. Sehingga Rasulullah SAW mendahulukan untuk dakwah. Karena banyak tamu yang ingin tahu Islam, yang masuk Islam, yang baru masuk Islam. Sehingga beliau menunda haji beliau. Ini satu. Yang kedua menyatakan bahwasanya ketika itu kalau Rasulullah haji masih banyak orang musyrikin yang ikut hajian. Dan kalau orang musyrikin ikut haji bersama Rasulullah akan bikin kacau. Mereka punya manasik sendiri nanti. Ya, manasik syirik. Makanya Rasulullah SAW kirim Abu Bakar untuk menyampaikan pengumuman Allah yahujja ba'da hadzal am musyrik. Wala yatufanna bil baiti uryan. Setelah tahun ini, tahun depan enggak ada orang musyrik yang boleh haji lagi. Dan tidak ada orang yang tawaf telanjang bulat. Karena dahulu orang-orang
musyrikin, mereka kalau tawaf, mereka punya bid'ah. Bid'ahnya yaitu harus pakai baju baru, tidak boleh pakai baju lama. Izar lama itu karena baju izar dan rida kalau sudah pernah pakai maksiat tidak pantas untuk dipakai untuk tawaf. Jadi mereka cuma dua solusi. Pertama, pakai baju baru atau pinjam baju dari orang-orang Quraisy, penduduk setempat, akamsi. Atau mereka telanjang. Mereka telanjang. Terkadang karena mereka bilang baju ini tidak pantas. Kita sudah sering pakai maksiat. Terkadang mereka pilih untuk apa? Telanjang. Jadi mereka biasa telanjang sambil tawaf. Niatnya baik. Tidak ingin tawaf dengan baju yang bekas maksiat. Maka kemudian orang musyrikin punya ritual-ritual seperti mereka ketika tawaf, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang kau kuasai, yang kau izinkan kami untuk menyembahnya. Tamliku wa malak, yaitu kecuali sembahan-sembahan yang di bawah kekuasaanmu, kau menguasainya dan dia tidak menguasai apa. Namun kau izinkan kami untuk menyembahnya. Maka ini talbiyah syirik. Maka Rasulullah tidak ingin ketika dia hajian akan terjadi demikian. Maka Rasulullah tidak mau haji tahun 9 Hijriyah, mengutus Abu Bakar untuk mensterilkan kota Mekah. Itu maksudnya. Kenapa Rasulullah tunda? Pendapat ketiga, ada yang mengatakan Rasulullah tidak mau haji karena bulan itu bukan bulan Dzulhijjah. Karena orang-orang Arab suka menambah-nambah bulan, ngurang-ngurangi bulan, tunda-tunda bulan. Allah sebut dalam surat At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati 'iddata ma harramallah fa yuhillu ma ahallallah zuyyina lahum su'u amalihim. Orang-orang Arab dahulu mereka suka perang. Mereka suka perang. Sementara di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram. Bulan haram itu bulan yang mereka sepakati tidak boleh berperang karena orang Arab hobinya perang. Maka bulan yang tidak boleh perang itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, salah tataliyah 3 bulan berturut-turut, kemudian Rajab. Bulan Rajab yang terpisah sendiri. Sehingga mereka ini kadang-kadang mereka ingin perang, mereka bilang bulan haramnya kita tunda satu deh. Ini bulan haramnya kita tunda. Dzulhijjahnya kita tunda, atau kita tambah 1 bulan buat perang karena mereka hobi perang. Makanya Rajab kadang mereka geser ke depan ke belakang sehingga tatanan bulan berubah-ubah. Tatanan bulan berubah-ubah. Sehingga ketika tahun 9 Hijriah tatanan bulan masih belum rapi karena ada orang Arab yang suka menambah, mengurangi, menggeser bulan Dzulhijjah ke bulan yang lain yang mereka tidak geser biasanya Muharram, tapi Dzulqa'dah, Dzulhijjah mereka bisa geser. Kalau mereka pengen perang, sudah hajinya nanti aja bulan depan. Kita perang aja dulu sekarang. Jadi ditunda. Maka kenapa Nabi tidak mau haji pada tahun 9 Hijriah? Disebut sebagian ulama karena bulannya belum normal. Nah, ketika pada tahun 10 Hijriah, Nabi di padang ketika haji Nabi mengatakan inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya zaman telah kembali normal sebagaimana sedia kala Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Maksudnya Dzulhijjah pada tempatnya, Dzulqa'dah pada tempatnya. Itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Maka Rasulullah SAW haji pada tahun 10 karena Dzulhijjah pada tempatnya. Paham atau tidak nih? Atau saya harus ulang 3 kali? Diulang 3 kali. Jadi itulah sebabnya Rasulullah SAW haji. Maka Rasulullah ketika haji, Rasulullah SAW mengumumkan, beri pengumuman bahwasanya dia akan haji. Maka semua orang berkumpul. Kata Jabir bin Abdullah, saya lihat ke depan lautan manusia, ke sebelah kanan lautan manusia, sebelah kiri, seluruh diliputi dengan manusia. Rasulullah sengaja naik onta. Ada yang mengatakan selain karena mudah, Rasulullah juga sudah berusia 62 ketika itu atau 63 menjelang 63. Kemudian juga Rasulullah 63 tahun dan Rasulullah SAW juga jadi pusat perhatian. Sehingga Rasulullah jalan di tengah, semua orang mengikutinya. Semuanya ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara haji kalian. La'alila alqakum ba'da amikum hadha. Bisa jadi aku tidak bisa bertemu dengan kalian tahun depan. Jadi semua orang fokus lihat Rasulullah SAW. Maka karena itu manusia sangat banyak. Minimal 80 ribu. Ada yang bilang 120 ribu. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Khilaf di kalangan para ulama jumlah kaum muslimin ketika itu. Maka kadang-kadang Rasulullah bicara tidak terdengar. Maka Rasulullah SAW suruh Jabir bin Abdullah. Rasulullah berkata dalam ketika haji wada, istansitin nas. Suruh orang diam. Suruh mereka diam. Karena Rasulullah yang menyampaikan sesuatu yang penting.
Kemudian ketika mereka diam, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah setelah ini kalian kembali kufur, kalian saling membunuh satu di antara lainnya dengan memotong leher satu dengan yang lainnya. Maka ini di antara dalil bahwasanya seorang pembicara atau seorang pengajar boleh menyuruh audiens untuk diam jika ada maslahat di balik itu. Misalnya ibu saya, tolong. Kalau mau ceramah di belakang. Atau mau sini maju gantian ceramah. Misalnya. Ini boleh saja. Karena dia berbicara untuk kemaslahatan. Jika ada yang mengganggu, dia boleh negur. Supaya tidak mengganggu kemaslahatan yang ada. Dia punya hak untuk itu. Dan ini juga sunnah Nabi SAW. Namun seperti saya katakan tadi, Imam Nawawi mengatakan syaratnya jika konten yang dibicarakan bukan konten yang haram. Adapun kalau orang berbicara, kita bicara sendiri. Enggak usah kita urusin dia ngomong apa. Karena daripada kita dengar yang haram, kita dapat dosa. Mending kita ngobrol sendiri sehingga kita tidak berdosa karena mendengar perkara-perkara haram yang dia bicarakan. Di sini maksudnya la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali kufur setelahku. Maksudnya kufur asghar karena membunuh bukanlah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi ketika disebut kufur, maka dia merupakan dosa besar. Disebut kufur asghar, membunuh adalah kufur kecil, tetapi tidak sampai membuat seorang murtad. Beda dengan kesyirikan. Tetapi itu merupakan dosa besar. Bagaimana seorang muslim kemudian saling membunuh. Ini perkara yang diingatkan oleh Nabi SAW. Dan kita selalu ingat, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi menumpahkan darah orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jangan jadi provokator, jangan ikut terprovokasi, jangan ikut membuat api bergejolak ketika terjadi fitnah. Kalau ada fitnah, kita masuk rumah, kunci pintu. Urus istri, urus anak. Jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita ikut berbicara, ikut memanas-manasi, provokasi, ada yang meninggal satu, kita akan bermasalah pada hari kiamat. Dan Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kalau sidang pada hari kiamat kelak, urusan darah. Urusan duit belakangan. Yang pertama urusan apa? Darah. Maka sudah terjadi berulang-ulang, terjadi keributan, akhirnya ada yang meninggal, ada yang sengaja atau tidak sengaja. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan hal tersebut, karena Rasulullah melarang ketika haji wada. Jangan sampai kalian pulang, kalian ternyata saling bunuh satu dengan yang lainnya. Baik, demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.